Bumi bertuah gayung bersambut sari murwah, salam disebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar berkaitan dengan materi bahasa Indonesia, yaitu menentukan informasi dalam teks eksposisi. Nah, ada 4 hal yang akan kita pelajari berkaitan dengan pengertian eksposisi, ciri-ciri teks eksposisi, unsur-unsur teks eksposisi, dan jenis-jenis teks eksposisi. Ya, kita masuk pada bagian pertama, yaitu pengertian teks eksposisi. Nah, eksposisi adalah teks yang menguraikan atau memaparkan sesuatu. Menguraikan atau memaparkan sesuatu. Ciri teks eksposisi. Teks eksposisi yang pertama cirinya adalah berusaha menjelaskan pokok persoalan secara objektif, tidak ada unsur subjektif dan emosional. Ketika menjelaskan berkaitan dengan kelas ini, maka dijelaskan secara objektif. Kelasnya dindingnya berwarna putih, mejanya berwarna coklat, ada jam dinding di depan. Nah, kalau subjektif adalah sudah masuk dalam unsur perasaan. Contohnya, saya tidak suka dengan kelas ini. Kelas ini terlalu bersih atau kelas ini terlalu kotor. Nah, itu sudah subjektif. Dalam teks eksposisi berusaha menjelaskan pokok persoalan secara objektif, bukan subjektif. Kemudian yang kedua atau ciri yang B adalah teks eksposisi ditulis dengan gaya penulisan informatif. Jadi ini teks eksposisi ini adalah memberikan sebuah informasi, ya, sebuah informasi atau berita kepada pembacanya. Jadi uraian objeknya jelas. Dan ciri yang ketiga atau yang C adalah teks eksposisi memuat fakta. Fakta itu adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi. Kita masuk pada bagian unsur-unsur teks eksposisi. Ada gagasan, gagasan itu merupakan ide. Nah, dalam teks eksposisi terdapat ide-ide atau gagasan-gagasan. Nah, yang kedua adalah selain ide diperkuat dengan fakta. Ide tadi biar kuat, biar dipercaya oleh pembaca harus dihadirkan fakta. Fakta ini adalah sesuatu hal yang benar-benar terjadi, ada datanya. Kemudian ini tidak bisa terbantahkan. Contoh fakta adalah Indonesia eh, merdeka tahun 1945. Tanggal 17 Agustus 1945. Nah, itu adalah fakta, benar-benar terjadi dan tidak bisa terbantahkan. Kita masuk pada bagian jenis-jenis teks eksposisi. Nah, jenis-jenisnya ada beberapa, yaitu yang pertama identifikasi. Jadi, berisi ciri-ciri atau unsur-unsur pengenal suatu objek. Nah, ini sebuah infografis ya. Sebuah infografis berkaitan dengan ciri-ciri virus corona, ciri-ciri orang terkena virus corona. Selanjutnya adalah teks eksposisi jenis kedua, itu proses. Berisi proses pembuatan, penggunaan, melakukan sesuatu. Nah, ini proses seperti membuat, apa, membuat kursi ya, begitu, dari kayu hutan menebang kayu dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada jenis yang ketiga, yaitu klasifikasi, berisi pengelompokan sesuatu. Pengelompokan garam berdasarkan penggunaannya, ada garam konsumsi, garam industri. Selanjutnya ada jenis teks eksposisi, jenisnya ilustrasi, itu berisi gambaran atau penjelasan khusus sesuatu. Jadi diberikan ilustrasi ketika orang tidak tahu berkaitan dengan pakaian, diberikanlah ilustrasi tentang pakaian tersebut. Ya, ilustrasi berupa kata-kata ya. Ini sebuah infografis saja, ada gambar, akan tapi dalam hal ini berupa kata-kata, ilustrasi berupa kata-kata. Nah, selanjutnya jenis yang ini adalah definisi, berisi suatu pengertian. Pengertian ekonomi makro adalah, nah seperti itu bahasanya dari teks eksposisi jenis definisi. Selanjutnya adalah perbandingan, berisi suatu perbandingan. Nah, coba bandingkan mana yang lebih banyak, jambu atau apel. Selanjutnya ada jenis pertentangan, berisi suatu pertentangan. Nah, pertentangan sosial dan integrasi masyarakat. Jadi ini bicara mengenai pertentangan-pertentangan. Kemudian jenis selanjutnya adalah berita, memberitakan peristiwa tertentu. Eksposisinya memberikan sebuah berita informasi tentang peristiwa tertentu.
Demikian 4 hal yang telah kita bahas, semoga bermanfaat dan terima kasih. Sampai jumpa pada penjelasan materi bahasa Indonesia berikutnya.